biodata pendudukan ini ya, yang kertas ini ya, pendudukan kertas ini data. Halo, ini. selamat datang di Mikir tentang orang pintar tuh mereka lebih paham cara untuk menggambarkan. enggak. Kalau kayak gini, enak simpelnya gitu. Jadi Halo, selamat datang di Serangga Satu bareng aku Adasa, dan kali ini kita akan melanjutkan review live action One Piece versinya Netflix di episode ke-6. Dan di episode ke-6 ini kita masih akan melanjutkan petualangan dari Straw Hat Pirates, yang mana sekarang masih Luffy yang diperankan oleh Inaki Kode, kemudian ada Emerald memerankan Nami, ada Markelius sebagai Zoro, ada Jacob sebagai Usopp, dan kali ini sudah ada kru baru lagi, walaupun belum join sebagai kru ya di awal-awal film, yaitu Sanji yang diperan oleh Tas. Dan apa ya, kalau di episode ke-6 ini masih menceritakan soal kisahnya Straw Hat Pirates di Baratie ya, di sebuah restoran kapal terapung ya yang megah banget. Dan di sini ada masih dengan si Zeff yang merupakan bisa dibilang ayah angkatnya Sanji ya, karena kalau bercerita soal ayahnya Sanji kan nanti itu akan panjang jauh banget nanti di arc setelah arc-nya Zou ya, arc Zou gitu, kalau kalian nonton One Piece ataupun kalian ngikutin manganya kayak gitu. Nah, kali ini di episode 6 ini yang menurut aku paling spesial, yang aku suka banget episode 6 ini adalah berkaitan dengan masa lalu Sanji yang diceritakan di episode ini dengan apa ya, sangat dramatis gitu, dan apa ya, gore-nya itu lebih dapat gitu, karena utamanya pada saat masa lalunya Sanji dengan Zeff, di mana mereka terdampar di sebuah pulau, dan itu kurang lebih ada 75 hari kalau nggak salah, entah 70 pemain intinya kan mereka terdampar, kemudian bahan makanan juga sisa sedikit. Di situ itu benar-benar kita dilihatin kenapa akhirnya Sanji itu respect banget dengan Zeff, yang malah ya saat mereka terdampar ya si Zeff itu ngasih bekal makanannya semuanya ke Sanji, sedangkan dia bertahan hidup dengan ini yang lumayan agak mengejutkan, yaitu memakan kakinya sendiri. Walaupun buat pembaca manga ini tidak mengejutkan, cuman berbeda versi manga dan versi anime. Kalau di versi anime itu dia lebih family friendly, dia diceritakannya si Zeff itu ya motong tangannya karena kecelakaan lah istilahnya, nyelamatin Sanji gitu. Tapi kalau di versi manganya memang aslinya seperti ini, aslinya dia itu makan kakinya sendiri untuk bertahan hidup. Itulah yang benar-benar bikin respect, dan ngelihat scene itu benar-benar aku sendiri dapat gitu kesedihannya melihat Sanji yang sangat kelaparan gitu. Walaupun ya kekurangannya kurang effort aja sih menurut aku untuk bikin 75 hari Sanji dengan makanan sedikit itu, tapi badannya sendiri masih kelihatan seger banget, dalam artian kurang kurus aja gitu. Mungkin harusnya ya bisa lebih dimaksimalkan dalam hal make up-nya untuk bisa terlihat badannya kurus, atau efek kamera atau seperti apa. Jadi itu aja sih paling kekurangannya sedikit aja, tapi mungkin agak jadi kurang realistis saja melihat 75 hari dengan bekal yang sedikit tapi badannya masih seger, walaupun di make up agak berantakan, tapi menurutku itu masih kurang gitu. Cuman kalau melihat Zeff sendiri dengan make upnya sendiri kelihatan gitu, dia kelihatan lebih tirus, lebih benar-benar berantakan, itu tuh mengandung bawang banget gitu. Nah, itu yang paling menarik. Dan yang kedua adalah aku agak lupa apakah setauku Bagi itu nggak terlalu terlibat banyak di arc-nya. Cuman kan yang dirubah itu kan harusnya di Baratie itu lawannya ada Don Krieg ya, Don Krieg, tapi sayangnya Don Krieg itu di versi live action di rombak ceritanya dia itu dikalahkan sama si Mihawk, dan akhirnya yang menjadi musuh di Baratie itu adalah bajak laut dari Arlong sendiri, atau bajak laut Arlong, yang mana di sini muncul dengan ada Arlong dan juga dua anak buahnya ya. Cuman ya ini ada yang satu lagi anak buahnya yang dihapus, yaitu si Hachi. Aku yang dua yang di live actionnya gak lupa namanya siapa, cuman yang justru yang aku ingat yang si Hachi yang punya 6 tangan itu dihapus di versi live action ini, entah dengan alasan apapun, atau mungkin karena kesusahan kali ya untuk bikin mungkin CGI-nya atau seperti apa gitu untuk bertarung dengan 6 pedangnya itu. Mungkin itu juga salah satu alasan. Tapi kan dari kemarin juga banyak banget kan istilahnya kru-kru dari bajak laut itu yang dihilangkan gitu, kayak Bagi yang singanya dihilangkan, di Don Krieg juga dihilangkan gitu, maksudnya lebih dimunculkan sekilas doang gitu. Kemudian ini bajak laut Arlong ya, si karakter Hachinya ini juga dihilangkan, padahal itu harusnya lawannya Zoro kayak gitu ya. Jadi di sini dimunculkan bajak laut Arlong, pertarungannya dengan Arlong, walaupun sekilas ya di sini cuma dibikin babak belur aja Luffy, dan epic ceritanya akhirnya ya Nami ngikut Arlong ya, karena ya memang Nami kan sudah ditis kalau dia itu sebenarnya
istilah kaki tangan dari satu bajak laut, yang mana di sini di reveal dia adalah kaki tangan dari bajak laut Arlong itu sendiri. Nah, cuman yang disayangkan ketika Don Krieg itu udah nggak ada gitu, yang disayangkan adalah si karakter Gin. Gin itu yang dia di episode sebelumnya episode sebelumnya atau episode aku agak lupa, yang dia datang minta makan ke Sanji, yang dia muncul dari balik pintu itu. Nah, itu tuh sebenarnya kan dia punya peran cerita utama dalam artinya dia tuh sebenarnya krunya dari Don Krieg itu gitu, dan nantinya walaupun dia itu sempat berkhianat, tapi nanti dia akan membantu kru Straw Hat melawan Don Krieg juga. Cuman ya itu yang cukup disayangkan di sini, akhirnya karena peran Don Krieg-nya hilang, jadi peran Ginnya di sini itu juga hilang. Cuman menunjukkan bahwa si Sanji itu ya peduli dengan orang lain gitu. Artinya dia sebagai koki itu ya profesional dengan pekerjaannya untuk memberi makan gitu, tidak hanya masalah uang saja. Nah, itu yang yang cukup disayangkan. Dan yang selanjutnya adalah momen perpisahan antara Sanji dan Zeff. Menurut aku di sini masih agak kurang kena gitu. Untuk beberapa scene tuh kena Sanji dan Zeff, ketika Zeff mengusir Sanji dengan berlagak dia tidak membutuhkan Sanji, tapi sebenarnya kan dia pengen Sanji ya bebas aja mencari All Blue. Tapi kan Sanji itu masih kayak dia tuh kepikiran punya hutang budi besar lah kepada Zeff, kenapa akhirnya dia tidak meninggalin Zeff. Cuman di momen itu sebenarnya udah bagus, cuman ketika Sanji benar-benar akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Zeff, itu ada satu adegan yang aku lumayan inget, harusnya itu bisa momen yang luar biasa, yaitu ketika Sanji bersujud di depan Zeff dan juga para chef-chef yang lain. Itu tuh momen yang menurut aku justru harusnya itu ikonik banget gitu untuk perpisahan antara Sanji dan krunya Baratie, yang mana di momen kali ini itu kurang dimunculkan gitu. Banyak banget alasan-alasan kayak kenapa Sanji itu merokok, itu tuh sebenarnya ada ceritanya, ada sebab akibatnya, ada alasannya kayak gitu. Jadi secara overall episode ke-6 ini menunjukkan sisi kesedihan yang luar biasa. Masa lalu Sanji itu menurutku salah satu masa lalu yang berat. Walaupun aku kalau secara masalahnya aku juga lebih suka arc-nya Nami sih, yang nanti di episode berikutnya ya. Cuman ini untuk sampai dengan episode ini kan yang berarti ya diceritakan kan Usopp, Zoro sebagian aja, karena Zoro juga sebenarnya saat cerita nggak ada yang begitu menarik, sama si Sanji, dan mungkin Sanji dapat banget feel sedihnya di episode kali ini. Jadi mungkin itu aja ya untuk episode ke-6 ini. Menurut aku dengan kemunculan Arlong dan kawan-kawannya, muncul lagi si Barbie Bagi maksudnya ya, Bagi yang ternyata kupingnya nyelip di topi jeraminya, itu unexpected banget. Menurut aku kaget sih ada scene itu. Aku nggak inget di anime atau di original shortnya ada apa enggak, tapi itu menurutku sesuatu yang menarik, kemunculan Bagi di akhirnya nggak cuman di episodenya arc-nya Bagi, tapi muncul di episode-episode berikutnya, karena itu sesuatu yang menarik. Jadi mungkin untuk rating untuk episode 6 ini aku kasih 8/10 gitu. Ini bisa menjadi 8,5 atau 9/10. Cuman sayangnya itu aja sih, perpisahan Sanji dengan krunya itu aku masih belum dapet, kecuali di bagian masa lalu dan ketika Zeff mengusir itu. Cuman sayang banget eksekusi di akhirnya aja sih yang masih agak kurang di episode kali ini aja. Cuman itu masih menjadi ya subjektivitas aku aja, karena ternyata banyak banget orang-orang yang katanya menangis ketika perpisahan antara Sanji dengan juga Zeff. Jadi mungkin itu aja untuk episode 6 dari Serangkai 1 channel, dan selanjutnya akan aku review untuk episode 7 di besoknya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.